Majelis Ulama Indonesia mengecam rencana pemerintah Cina menerbitkan Al-Quran versi Cina. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi bilang, itu bentuk Islamofobia yang sangat buruk. Dia juga bilang dunia Islam serta orang-orang Muslim harus menolaknya dengan keras. Kiai Haji Muhyiddin nuduh pemerintah Cina akan mengubah isi Al-Quran. Padahal, Al-Quran adalah kitab suci yang isinya nggak boleh diubah manusia. Dia juga mengecam rencana pemerintah Cina yang kabarnya akan memadukan ajaran Islam dengan ajaran Konghucu. Kata Kiai Haji Muhyiddin, nggak boleh dong mencampurkan agama lain dengan Islam. Ini dia bilang akan merusak kebenaran mutlak Islam dan merupakan penyelewengan terhadap kekudusan Al-Quran. Katanya lagi, apa yang dilakukan pemerintah Cina ini adalah sebuah bentuk Islamofobia, alias kebencian terhadap Islam. Dia pun meminta organisasi konferensi Islam atau OKI dan masyarakat Muslim di seluruh dunia bersatu untuk menentang ide ini. Kayaknya sih MUI harus belajar sabar sedikit aja. Sampai saat ini, kan belum jelas apa yang dimaksud pemerintah Cina dengan Al-Quran versi Cina. Hampir nggak mungkin lah pemerintah Cina sampai mengubah isi Al-Quran. Cina memang diberitakan akan memproduksi Al-Quran versi Cina dengan memasukkan nilai-nilai Konghucu. Ini adalah bagian dari proyek sinifikasi, yaitu menyesuaikan kitab suci dengan kondisi dan nilai-nilai Cina. Ini mereka terapkan bukan hanya pada Islam, tapi juga Katolik dan Kristen. Kalau pakai istilah Indonesia, semacam pribumisasi Islam deh. Jadi di Indonesia, ajaran Islam kan disesuaikan dengan budaya setempat. Begitu juga pemerintah Cina. Mereka berusaha menyesuaikan Al-Quran dengan budaya Cina. Ini nggak berarti mereka akan mengubah ayat-ayat Al-Quran. Tapi terjemahan dan interpretasinya yang disesuaikan dengan kultur Cina. Jadi MUI jangan buru-buru marah ya. Pelajari dulu deh isi Al-Quran edisi Cina ini. Kalau ada ayat yang diubah, bolehlah protes. Tapi kalau cuma soal terjemahan dan penafsiran ayat yang disesuaikan, ya boleh dong. MUI chill aja soal Al-Quran. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Zainab, di gereja YouTube channel kesayangan kita. Saudara-saudaraku, gereja YouTube, terima kasih buat selalu dan terus mendukung. Jangan lupa untuk klik tombol bertulisan subscribe dan share video ini sebelum kita akan membagikan salah satu isu, ya teman-teman dan saudara-saudara. Kali ini kita menanggapi isu yang lagi hangat, ya. MUI kepanasan soal Cina atau Cina mengubah Al-Quran dengan versi Cina sendiri. Al-Quran versi Cina, kepanasan jenggot mereka, ya saudara-saudara. Dan ini saya nggak tahu tujuan dan apa yang dimaksud dari Cina untuk merevisi Al-Quran, gitu ya. Tapi sedikit ada yang disampaikan di sini, saudara, bahwa Cina menganggap ada poin-poin yang sangat ekstrim di dalamnya, gitu. Jadi harus diubah, dan ini membawa dampak buruk juga bagi setiap orang yang ketika membaca ataupun melihat dan sebagainya, gitu ya. Artinya Cina meresponi bahwa ada ajaran ataupun tindakan-tindakan yang seharusnya tidak ada di sana, akhirnya ada, gitu kan. Walaupun banyak yang bilang Al-Quran itu tidak bisa direvisi karena karena itu sudah dari sabanya, gitu. Apalagi direvisi oleh manusia itu sangat-sangat berbahaya. Tetapi di sini Cina terus terang dia berani mengatakan bahwa Al-Quran harus direvisi, gitu, versi Cina, gitu, karena versi Cina itu
kita juga tahu seharusnya ya didengarkan dulu, diresponi dulu versi Cina itu seperti apa gitu ya. Jadi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengecam rencana pemerintah Cina menerbitkan Al-Quran versi Cina. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi bilang itu bentuk Islamofobia yang sangat buruk. Dia juga bilang dunia Islam serta orang-orang Muslim harus menolak dengan keras. Kiai Muhyiddin menuduh pemerintah Cina akan mengubah isi Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitab suci yang isinya nggak boleh diubah manusia. Nah artinya ini memang sudah dari dulu ya begitu gitu. Tapi kembali lagi kita melihat kalau kita flashback 2 tahun atau setahun yang lalu, saudara-saudara diri itu pasti ingat dengan namanya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia adalah alumni bahkan pemimpin agama. Ya akhirnya dia terima Tuhan Yesus, pindah agama. Dia mengatakan harus 300 ayat di Al-Quran itu harus direvisi atau dihilangkan. Artinya ini mendekati, saudara. Cina meresponi apa yang disampaikan juga oleh Saifuddin Ibrahim. Artinya ada tujuan-tujuan yang sangat-sangat ekstrim atau sangat-sangat akan membahayakan bila dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak ayat ini dikonsumsi oleh orang-orang awam. Maka dari itu Saifuddin Ibrahim menegaskan dan berani sampai dia pergi ke Amerika dan sekarang menetap di sana untuk menyuarakan bahwa seharusnya Al-Quran direvisi 300 ayat yang disampaikan sempat viral itu. Dan menurut saya pribadi kayaknya ini mulai mendekati gitu dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah Cina gitu untuk merevisi Al-Quran. Di sini juga dia juga mengecam rencana pemerintah Cina yang kabarnya akan memadukan ajaran Islam dengan ajaran Konghucu. Kiai Haji Muhyiddin ini nggak boleh dong pencampuran agama lain dengan Islam. Tadi dia katakan begitu ini dia bilang akan merusak kebenaran mutlak Islam dan merupakan menyelewengkan terhadap kekudusan Al-Quran. Katanya lagi apa yang dilakukan pemerintah Cina ini adalah sebuah bentuk Islamofobia alias kebencian terhadap Islam. Dia pun meminta organisasi konferensi Islam, OKI dan masyarakat Muslim di seluruh dunia bersatu untuk menentang ide ini. Kayaknya sih MUI harus belajar sabar sedikit aja gitu ya menurut saya. Sampai saat ini kan belum jelas apa yang dimaksud pemerintah Cina dengan Al-Quran versi Cina. Hampir tidak mungkinkah pemerintah Cina sampai mengubah isi Al-Quran. Cina memang diberitakan akan memproduksi Al-Quran versi Cina dengan memasukkan nilai-nilai Konghucu. Ini adalah bagian dari proyek signifikasi, yaitu penyelesaian kitab suci dengan kondisi dan nilai-nilai di Cina. Ini mereka terapkan bukan hanya pada Islam, tapi juga Katolik, gitu ya. Katolik dan Kristen. Kalau pakai istilah Indonesia, semacam pribumisasi Islam deh, gitu kan. Jadi di Indonesia ajaran Islam kan disesuaikan dengan budaya setempat. Begitu juga pemerintah Cina. Mereka berusaha menyesuaikan Al-Quran dengan budaya Cina. Ini kan berarti mereka akan
mengubah ayat-ayat Al-Quran, tapi terjemahan dan interpretasi yang disesuaikan dengan kultur Cina. Jadi MUI jangan buru-buru parah. Kalau menurut kita ya, pandangan pelajari dulu deh isi Al-Quran edisi Cina ini. Kalau ada yang diubah, bolehlah protes. Tapi kalau cuma soal terjemahan dan tafsiran ayat disesuaikan, ya boleh dong. MUI seharusnya tenang aja dulu itu. Ketika nanti direvisi, ya baru kita lihat gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara, pada video kali ini. Apa tanggapan kalian tentang video MUI yang marah ada Cina membuat revisi Al-Quran? Apa pandangan kalian? Monggo silahkan komen di bawah. Ayo kita sama-sama memberikan aksi ini. Baik, itu aja dari saya. Yang rindu untuk pemberian kasih untuk mendukung pekerjaan pelayanan kami dapat dilakukan melalui BRI 0421 01 00 3 420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita. Ya, di sini adalah yayasan yang didahului oleh gereja YouTube untuk membangun bertumbuhnya narasumber-narasumber yang rindu untuk menginjil, gitu. Salah satunya Mufadin yang terima Tuhan Yesus dan ayamnya. Lihat seperti saya sendiri, Zainab yang belajar seperti ini, dididik, diajarkan dan dibuat bertumbuh. Saya mulai mengisi di gereja YouTube dan akhirnya ya bertumbuh gitu ya. Maka dari itu saya juga minta maaf kalau ada salah perkataan, perbuatan ataupun karena saya baru, saya rindu bayar Tuhan dan saya diberi kesempatan di naungan yayasan ini bersama rekan-rekan lainnya yang dalam pendalaman Alkitab maupun pelajaran gitu ya. Kita terus belajar dan di sini puji Tuhan kita pergunakan gereja YouTube untuk membangun suatu wadah yang saling menopang, memberkati dan pastinya berdampak. Mari dukung pelayanan kami, pekerjaan kami di pelayanan Yayasan Cipta Pelita ini dan gereja YouTube. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.